Setelah didominasi oleh isu makro, pekan ini pasar akan kembali pada fundamental. Smart Investor, seperti apa isu fundamental yang harus kita perhatikan dan bagaimana dampaknya ke pasar, kami akan bahas dalam video kali ini. Ya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Ya, Pak Nanang, apa kabar? Kabar baik. Ya, untuk isu fundamental apa yang jadi perhatian untuk pasar pekan ini, Pak? Baik. Oke, dolar Amerika menguat berkat yield obligasi. Minggu ini stimulus Biden akan dinantikan oleh pasar. Pergerakan yang terjadi selama seminggu lalu, dolar Amerika mengukuhkan penguatannya terhadap mata uang utama dunia. Dolar menguat seiring meningkatnya yield obligasi 10 tahun Amerika yang mengalami penguatan. Kini pasar mengesampingkan data tenaga kerja Amerika yang melemah minggu lalu, di mana November payroll berada di angka minus 140.000 untuk bulan Desember dari sebelumnya 336.000 di bulan November. Sedangkan tingkat pengangguran pada bulan Desember mengalami ketetapan 6,7. Jadi tidak ada perubahan sama sekali walaupun ekspektasi mengalami kenaikan 6,8%. Minggu ini pasar akan dipengaruhi beberapa sentimen, diantaranya data ekonomi dan sentimen stimulus dari Biden. Untuk data ekonomi, inflasi konsumen Amerika dinanti pada hari Rabu, klaim pengangguran di hari Kamis, serta inflasi produsen dan retail sales Amerika di hari Jumat. Selain itu, kabar mengenai Presiden terpilih Amerika Joe Biden akan melakukan pembicaraan mengenai stimulus Amerika ke depannya untuk tahun ini akan kita nantikan pada hari Kamis mendatang. Ya, lalu untuk data ekonomi minggu ini apa nih Pak yang jadi perhatian? Ya, data yang akan dinanti dalam minggu ini adalah Consumer Price Index dari Amerika yang diestimasikan mengalami kenaikan 0,4% dari sebelumnya 0,2%. Selanjutnya, jobless claim Amerika juga dirilis hari Kamis, itu akan dirilis pada angka adanya penyusutan menjadi 783.000, di mana sebelumnya 787.000. Hari Jumat, rekan-rekan semua, kita akan menantikan yang namanya inflasi produsen Amerika yang diestimasikan juga mengalami pertumbuhan 0,4% dari sebelumnya 0,1%. Sedangkan untuk penjualan retail ataupun retail sales itu mengalami stagnan pada angka 0% dari sebelumnya minus 1,1%. Ya, dan untuk pengaruhnya ke pasar apa nih Pak? Ya, dengan minimnya katalis fundamental, pasar akan dipengaruhi oleh berbagai macam sentimen. Pemberlakuan PSBB ketat yang dilakukan berbagai macam negara karena meningkatnya kembali kematian akibat virus corona menjadi perhatian khusus, membuat dolar Amerika diuntungkan karena kondisi tersebut, seperti hal yang terjadi pada awal pandemi berlangsung, di mana dolar mengalami penguatan tahun kemarin. Namun, cermati juga berbagai macam upaya yang dilakukan Bank Sentral Dunia selain stimulus, yaitu pemangkasan suku bunga di Inggris. Kabarnya, Bank Sentral Inggris atau BOE akan melakukan pemangkasan suku bunga untuk pertama kalinya di tahun ini untuk menopang kejatuhan ekonomi karena efek pandemi. Ya, lalu untuk aset yang bisa diperhatikan apa nih Pak untuk minggu ini? Ya, Ika. Untuk EURUSD, minggu ini masih mengalami tekanan. Kita lihat potensial area 1.200 sampai dengan 2100 menjadi area bawah yang akan dikejarnya. Sebaliknya untuk pembalikan arah ataupun penguatan itu berpotensial pada kisaran 1.22300 sampai dengan 1.2330. Sedangkan untuk GBP USD, koreksi lanjutan pound sterling berada di area 1.434.600, di mana potensial turun di area 1.3300 sampai dengan 1.3400. Sebaliknya, area pembalikan arah ataupun potensi untuk bergerak menguat itu pada area 1.35500 sampai dengan 1.36700. Sementara untuk logam mulia XAU USD, tekanan dihadapi emas, di mana kini ruang koreksi berada pada rentan area 1780 sampai dengan 1812. Sedangkan area atasnya berada pada 1906 sampai dengan 1937. Ya, Pak Nanang, terima kasih atas penjelasannya. Iya, Kak. Ya, Smart Investor, pengetatan pembatasan wilayah di berbagai negara akibat virus corona yang kembali meningkat membuat dolar Amerika Serikat diuntungkan. Safe haven menjadi pilihan investor memburu dolar di tengah meningkatnya yield obligasi Amerika Serikat.
Kendati peluang tambahan stimulus Amerika Serikat terbuka lebar di bawah kepemimpinan Joe Biden, dolar Amerika Serikat bisa berpotensi kembali melemah. Semoga bermanfaat dan menjadi peluang untuk Anda pekan ini. Saya Ika Indriani. Saya Nanang Wahyudin. Sampai jumpa.